apa ya? Ini bagian siap dan tapi menurut data yang saya Mbak Diana sekarang semester 4 ya. Soalnya dari situ yang ada dia di salah satu mau makan apa aku bilang gimana bukan karena aku cewek karena saya dia tuh juga bisa bilang gimana bagaimana perkuliahan semester 4 dari anak-anak apakah semester ini juga pernah menjalani kecemasan saat mengerjakan dokumentasi itu apakah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi lah baik sejauh ini bisa dijalani sama Yos, cumono lah. Pengatasan ini kan dari luar kota. Berarti kalau asli ke sininya jauh ya kopi. Rumah saya itu ya agak jauh. Sebelumnya tak nama kakak saya perkenalkan nama saya Septiani. Mbak Diana bisa panggil saya Sinja atau apapun apa itu Mbak terus atau bisa agak kayaknya makanan kita juga nggak terlalu jauh kan juga apa itu manggil apa itu pokoknya manggilnya sesuai sama yang di apa nyamanannya jadi saya di sini jadi konsultasi bayarnya Mbak Diana yang mengarahkan Mbak Diana selama 3 bulan. Oke, sebelumnya Mbak Diana tadi ada kegiatan apa tadi harusnya oke kabarnya Mbak Diana baik ya tugasnya ada tugas ya oke itu kira-kira tugas apa tugas individu Mbak? Semuanya. Oke, semoga segera diselesaikan ya Mbak. Oke, sebelum kita lanjut konseling, saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan sama Mbak Diana. Dan konseling ini ada 3 asas, itu yang satu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Diana bisa apa itu cerita terus kepada saya dan saya tidak akan menghakimi atau menjudge Mbak Diana atas ceritanya Mbak Diana itu, dan saya juga tidak akan membocorkan ceritanya Mbak Diana ini ke siapapun, bahkan orang tuanya Mbak Diana. Nah, apakah bisa dipahami? Oke, terus yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu Mbak Diana itu datang ke sini itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi pure kemauan Mbak Diana gitu. Nah, saya mau nanya nih, Mbak Diana kesini itu atas kemauan sendiri apa dari paksaan orang lain? Oh, dari kemauan sendiri. Oke, dapat infonya dari mana Mbak? Ada dari teman-teman. Oh, dari teman-teman. Oke. Kemudian ada asas ketersediaan. Jadi Mbak Diana tuh bersedia menceritakan semua masalahnya Mbak Diana itu tanpa apa itu leluasa dan tanpa canggung pada saya dan anggap saya sebagai kayak apa itu kayak teman curhat gitu yang bisa apa itu mengarahkan Mbak Diana selama sesi konseling ini berjalan. Apakah bisa dipahami? Oke, sebelum kita berkonseling, apakah Mbak Diana mau minum atau mau ke kamar mandi dulu?
enggak sih. Oke, jadi bisa dimulai sekarang ya. Oke, apakah posisi duduknya Mbak Diana udah siap? Siap. Oke, untuk Mbak Diana silakan menceritakan pasti. Oh, izin. Saya hampir kelupaan. Saya izin untuk mencatat ya Mbak. Untuk apa itu biar saya tuh nggak lupa nanti atas permasalahan. Oke, bisa dimulai sekarang. Jadi kan saya sekarang sudah semester itu saya kan juga ambil di ada posisi juga. Nah, saya memang awalnya itu saya nggak ini sih nggak terlalu minat juga waktu semester 1-2 sih kayak saya menjalaninya masih oke aja, masih baik-baik aja gitu. Atau semester 3 semester ini yang dimana banyak prakteknya itu saya merasa tertekan karena saya dari sayanya sendiri saya itu kurang bisa berkomunikasi dengan baik karena public speaking saya kan kurang banget dan saya apa ya kayak memahami materinya kayak kurang makanya kayak harus butuh beberapa kali pengulangan itu nggak paham. Sedangkan ada mata kuliah yang dosennya itu kayak apa ya kayak kurang ngasih apa ngasih penjelasan jadi kayak dari kayak menyuruh mahasiswanya cari materi sendiri baru habis itu tuh ini kayak udah habis cari materi sendiri kayak presentasi di depan terus langsung praktek terus habis itu kayak ya menjelaskan tapi penjelasannya itu kayak empet gitu terus juga kayak apa ya dan prakteknya itu kayak apa ya dari kan ada dua pendekatan setelah pendekatan satu tiba-tiba besoknya pendekatannya satunya lagi terus satunya lagi nah itu kayak jadi bikin bingung dari apa tekniknya itu juga sering kebolak-balik juga nah apalagi udah dikasih kayak bikin verbatim lah bikin apa video terus masih praktek itu kayak video dan verbatimnya itu di luar ini di luar prakteknya misalnya kalau ada yang salah itu ada salah satu asisten dosennya yang kayak apa ya kayak kesannya itu kayak ngejek gitu lah kalau dari ini kalau saya udah nggak suka karena ya ada paksaan ya karena ada tuntutan dari luar ini saya di semester 3 dan 4 itu Oke, agak pintar dari ceritanya Mbak Diana tadi, saya sebelumnya sangat mengalami perasaan Mbak Diana pada saat itu teman-teman masih ada semester 3 sama semester 4 ya Mbak. Itu kan ada praktek kayak dia praktek entah itu konseling, entah itu dan itu pun tiap minggunya ya Mbak. Oke, dan itu pun prakteknya tuh nggak secara berkala tapi kayak misal ini
ada praktek sesatunya, besok lagi ada satunya lagi belum, jadi kayak pemahaman materinya belum apa itu belum paham benar gitu kan Mbak Diana. Oke, tadi kan Mbak Diana juga apa itu kayak menyinggung kayak ada arus yang kesannya nyalahin ataupun kayak mengejar gitu kalau misal ada yang salah. Nah itu Mbak Diana pikiran mengenai seperti kita pastinya sama itu aja atau di luar situasi itu saya namanya siapa? Ada teman saya dari Mbak Sini. Ini saya berapa? Dari situ awalnya itu dari situ terus sampai sekarang sudah terbawa sudah terlama diri saya dari kejadian yang apa itu tadi yang sempat ada singkat yang nah itu jadi memunculkan pikiran Mbak Diana, oh ini tipe aslinya itu kayaknya suka menyalahkan lebih memberi apa itu kayak nah itu bentuk pendidikannya seperti apa Mbak? ya dengan sebenarnya kurang dengan juga Kan dari ceritanya Mbak Diana tadi ada awalnya masalah biasa takut ya Mbak Diana ada yang satu Mbak Diana ada rasa lama-lama ini kok salah tulisan nih aku berbeda gitu. Nah terus yang kedua itu Mbak Diana kurang bisa memahami materi yang dijelaskan oleh dosennya itu. Nah terus yang ketiga ada Mbak Diana itu kayak mempunyai kayak perspektif kalau itu dosennya itu berkesan menyalahin ketika ada kelompok atau itu melakukan presentasi atau konseling. Nah itu yang saya tadi. Nah hal yang ketiga ini yang menurut Mbak Diana yang paling urgent yang bisa diselesaikan secara cepat itu yang mana Mbak? kalau dari saya yang awal 1 dan 2 itu sebenarnya kita sama soalnya karena saya memang awalnya terpaksa juga beda ini terus habis itu kan sampai merasa keputusan yang akhirnya saya kayak apa ya kurang maksimal dalam kuliah ini kayak jadinya materi-materinya sudah dipelajari saya kurang bisa kalau kalau yang dari itu ya itu kan besoknya ada bagian dari mata kuliahnya tidak asisten di sini. Oke, jadi ya Mbak Diana yang paling urgent itu dibahas ya. Menurut saya ya 1 dan 2 itu kemarinnya Berarti yang apa itu yang Mbak Diana kurang memahami materi tadi sama yang Mbak Diana salah jurusan tadi. Tapi ya masalah yang soal akses itu berarti juga apa itu nggak terlalu urgent banget. karena ya urgent nggak urgent itu pasti saya jalani. Dari permasalahannya Mbak Diana tadi yang dibahas yang hal yang lebih baik. Kan Mbak Diana juga merasa nih kalau Mbak Diana tuh kurang memahami materi yang dijelaskan oleh dosennya itu. Nah itu yang membuat
menurut Mbak Diana tuh kurang memahami itu bagaimana apa penjelasan dosen? Sebenarnya juga biasa penjelasan cuman mungkin dari saya aja ya yang kurang bisa saya kayak kurang bisa menangani organisasi dengan cepat jadinya kayak susah gitu apalagi kan ini saya memang waktu media saya kenal saya ini jadinya kayak pas aku praktek itu saya sering kebingungan sendiri kayak saya itu sering merasa kalau saya itu lebih tertinggal dari teman-teman saya yang lain. Oke. Saya dapatnya perasaannya Mbak Diana ke mahasiswa itu pasti juga merasa berat ya Mbak kalau apa tuh kita susah dalam merangkap materi dari dosen dan terus kita tuh merasa tertinggal dari teman-teman gitu. Nah tadi kan Mbak Diana juga kayak berpikiran nih kalau ini aku kurang bisa dalam menangkap informasi secara cepat daripada teman-temannya itu. Nah, apakah Mbak Diana itu merasa begitu ke diri Mbak Diana doang apa ke teman-teman yang lain juga? Maksudnya, ini teman-temanku pasti juga ada yang belum paham nih, nanti aku tanya ke teman-teman enggak sih sebenarnya saya merasa juga waktu praktiknya saya kayak merasa misalnya ada satu lagi yang misalnya kayak saya hari ini praktek menurut saya ini saya udah ada kemajuan nih ternyata besoknya lagi praktek itu malah turun kayak Mbak Diana udah mempersiapkan di besok harinya tapi pas hari prakteknya itu malah performanya kurang saya juga apa ya mencoba untuk belajar baca materinya misalnya ini penggunaan tekniknya ya terus saya biasanya kalau saya saya tapi ternyata setelah praktek sama juga apa ya kayak saya tuh merasa saya ini tuh yang kemarin sudah bagus tapi kenapa sekarang jelek lagi padahal saya kalau misalnya kayak saya ada cerita-cerita sama teman-teman itu kayak ya lancar-lancar aja gitu saya merasakan kalau ini saya nih nanti saya praktek pasti lebih baik lagi daripada hal yang kemarin dan waktu saya cerita sama saya ini kayak bagus maksudnya kayak ya lancar-lancar tapi ternyata setelah waktu prakteknya itu kayak saya itu menggelar gitu tiba-tiba itu apa yang sudah saya rancang sebelumnya apa yang sudah saya bicara prestasinya akan saya nanti mau ini ternyata Oke. Sebelumnya saya dapat memahami apa itu perasaan dan apa itu pas di situasi itu Mbak Diana pasti juga sangat apa itu kayak deg-degan dan juga kayak apa itu aku ini bisa nggak ya gitu apalagi diperhatiin sama teman-teman itu juga ya Mbak. bisa jadi Oke. Nah, itu penyebabnya apa sih Mbak Diana tuh tiba-tiba kayak ngeblank pas praktik gitu padahal kalau sama teman itu Pak juga masih biasa aja gitu. Ada faktornya nggak? kalau mungkin ya mungkin karena saya sedang merasa takut maksudnya kayak merasa takut ini nanti bisa atau enggak jadi terus merasa ragu-ragu juga dengan diri saya jadi akhirnya ya itu tadi saya karena kan kalau misalnya kan ya udah dianya juga kan enggak bukan dari B-nya juga jadinya dia kan yang enggak merasa saya enggak merasa dia mengoreksi saya gitu kan dan saya itu enggak
ngobrol sama teman itu saya ada beberapa kasusnya dia teman saya itu yang berhasil terpecahkan gitu ya, dia bingung gimana biasa setelah cerita sama saya dan saya pakai beberapa detik sedikit lagi masalahnya dia terpecahkan. Tapi kenapa kalau bahasa maksudnya maksudnya kayak sudah kemana sekarang kita Oke, mari kita bahas lagi. Tadi Mbak Diana tuh udah kayak aku ini bisa kayak menolong kayak ini nggak memberi dalam artian tidak memberi solusi dan dia tuh bisa memecahkan masalahnya sendiri itu kan Mbak. Nah terus pas prakteknya Mbak Diana tuh kan tiba-tiba tuh blank dan itu kayak tadi saya juga sempat notice Mbak Diana tuh berpikiran Mbak Diana tuh kayak merasa bodoh banget kalau tiba-tiba kalau praktek ini terus lupa akan tekniknya, lupa akan kayak ini cara-caranya mau bilang apa ke konselnya itu kan gimana gitu. Nah, kenapa Mbak Diana berpikiran seperti itu kan padahal Mbak Diana kan juga udah bisa membantu ke temennya itu. karena saya apa ya, karena saya setiap praktiknya itu pasti kemarinnya ya karena kan masih itu kan pasti setelah itu udah lumayan bagus juga gitu lagi terus saya kayak terus jadi kayak apa ya nggak ada yang bagusnya gitu. Oke, nggak ada yang bagus-bagusnya tapi Mbak Diana udah minta evaluasi dari teman-teman belum? Kan di situ observannya kan nggak cuma si konselnya aja kan, dan juga ada teman-teman yang lain. Nah, itu responnya teman-temannya kayak gimana? Maksudnya kan menanyakan mungkin ya apa ya dia rasa masih rasa itu sama seperti yang saya rasa juga. Oke, apakah itu benar Mbak Mbak Diana rasa sama yang observer rasa itu benar-benar sama? Oke, kan Mbak Diana tadi juga sempat nih apa itu temennya curhat ke Mbak Diana ya Mbak? Oh temennya tuh curhat sama Mbak Diana dan temennya itu berhasil memecahkan masalah sendiri. Nah jadi kan Mbak Diana tuh secara tidak langsung itu membantu temennya buat memecahkan masalahnya sendiri kan. Nah kalau dibawa ke situasi sekarang gitu, nah apakah Mbak Diana juga pernah melakukan hal yang sama ketika ada orang yang meminta bantuan ke Mbak Diana gitu? Apakah Mbak Diana sudah melakukan itu juga berhasil? Maksudnya apa itu yang temennya itu ada cerita sama Mbak Diana gitu. Maksudnya temen yang lainnya lagi gitu. Karena saya udah seperti ya kalau dia apa yang karena kan saya misalnya saya ngomong orangnya ada orang lain Oke, tapi tersinggung kalau ketika ada orang yang mau bercerita ke Mbak Diana gitu. Oke, alasannya takut salah ngomong itu apa? saya
kayak misalnya memposisikan saya sebagai orang, terus kalau misalnya ada orang yang kayak kurang ini dia pasti kan dia punya hati itu sakit. Oke. Jadi kalau apa itu Mbak Diana tuh sempat ragu ya kalau ada orang atau teman yang nggak mau dengar sama Mbak Diana terus tiba-tiba mau bercerita ke Mbak Diana. Mungkin karena itu juga ya, mungkin karena saya nggak terlalu dekat sama masnya, sama teman-teman kelas itu ya dekat, tapi saya jadinya saya kayak mau misalnya pas jadi susah saya kayak mau dibawa ke sini jadi situ juga bisa sih. Oke. Apa itu kesulitannya Mbak Diana saat kuliah apa itu konseling juga kayak berpengaruh ya Mbak ketika ada orang atau teman gitu yang nggak terlalu akrab terhadap performanya Mbak Diana. Mungkin bisa jadi biasanya pas saya kan praktiknya atau mungkin ada beberapa siswa yang kan kayak benar teman tapi kan nggak dekat saya sama saya yang saya ceritakan. Oke, kalau nggak sama teman nggak sama teman-teman biasa aja, emang itu kayak komentarnya dia, responnya dia tuh kayak gimana Mbak? Kalau dari situ ya dari masa semester 3 semester 4 tahun kayak ya ada yang responnya baik, ada juga yang responnya ya Biasa ajanya itu kayak gimana? biasanya itu kayak apa ya, dia tuh menjawab ya seharusnya gitu Oke, berarti Mbak Diana lebih nyaman kan apa yang berfungsi pada teman yang udah deket seperti ya. Bisa diomong kayak gitu ya Mbak. Oke, tadi Mbak Diana juga sempat merasa kurang nih, kurang apa itu kurang bisa memaksimalkan performanya Mbak Diana, gitu kan? Nah, terus apa itu dan Mbak Diana itu sekolahnya tuh juga kurang apa itu waktu gitu istilahnya ketika mengambil jurusan fisika dan kelasnya itu baru semester di kelas 3 sama matematika. kayak baru kelas banget Ada yang kerasa banget. Oke, terus tadi Mbak Diana pas ada suatu mantul nih, ada klasiknya juga dan performanya Mbak Diana itu kurang gitu kan. Nah, terus Mbak Diana tuh kayak merasa kayak Mbak Diana ini udah sempat tertinggal sama teman-temannya yang performanya atau Mbak Diana itu bagus gitu. Nah, coba deh Mbak Diana pikir-pikir lagi, kan Mbak Diana kan pernah menolong orang kan ya, nggak langsung. Nah, itu Mbak Diana tuh bagaimana sih responnya Mbak Diana? Oh, saya berhasil menolong orang gitu. Bagaimana sih perasaannya Mbak Diana pas itu? ya seneng banget sih Apakah dari masing-masing ini atau masing-masing kayak aturan tentang masalah cara dimana ya Oke, dari itu apa sih ya Mbak Diana pelajari buat bisa menaikin performanya dari Mbak Diana kan udah berhasil nolong orang nih. Apa sih ya pelajaran yang bisa diambil dari situ? wajar. Kalau misalkan apa yang jadi kalau misalkan ini soal presentasi ini tidak wajar. karena apa ya
bagus ya Mbak, apa itu Mbak Diana bisa apa itu istilahnya mengevaluasi dari yang dari performanya Mbak Diana yang pas itu juga menurut Mbak Diana juga kurang. Nah Mbak Diana juga pas itu juga bisa mengevaluasi dan bisa mempelajari dari apa itu ketika Mbak Diana tuh bisa menolong orang secara tidak langsung gitu. Nah itu apa itu pas saat ini Mbak Diana itu dirasa Mbak Diana performanya udah ada apa sih apa masih menurut Mbak Diana di stuck sama situasi saat ini masih sama aja. Oke, pasti sama aja itu pas di tahap apa kan? Maksudnya samanya itu kan karena saya kan pernah lagi ya setelah ini ya nanti ada kemajuan atau sama aja ya saya lanjut. Oke, tetapi selain Mbak Diana ya apa ya mempelajari juga menggunakan apa itu teknik-tekniknya kayak gimana, prosedurnya ini kayak gimana, apa kayak gitu. Oke, sangat bagus ya apa itu progres yang apa itu dialami Mbak Diana itu tanpa secara apa itu secara tidak sadar juga apa itu menolongnya gitu yang dan notabene-nya temannya itu udah gitu banget gitu dan Mbak Diana itu juga mengalami apa itu kesulitan ketika berkonseling dengan teman yang tidak terlalu dekat ketika praktik langsung melakukan tindakan. Oke, kayaknya ini kayaknya ini apa itu waktu konselingnya juga udah selesai ya Mbak. Udah mencapai hampir 30 Nah, berhubung masalahnya Mbak Diana ini belum terselesaikan dan apa itu dan belum clear dengan apa itu tidak sempurna. Mbak Diana berkenan nggak kalau depannya kita rencanain Mbak Diana? Oke, Mbak Diana kira-kira hari apa? Oke, nanti kita yang Oke, sebelum konselingnya berakhir, saya mau menyimpulkan dari apa itu ceritanya Mbak Diana tadi. Mbak Diana itu saat ini mahasiswa BK yang menempuh kayak pendidikan di semester 4 dan Mbak Diana juga sempat mengalami kesulitan ketika menjalani perkuliahan ini terutama di semester 3 dan semester 4 karena banyaknya praktik dan banyaknya itu kayak apa tuh banyaknya beban akademik dan itu juga bisa membuat faktornya juga bisa stres gitu ya Mbak. Nah terus Mbak Diana tuh kalau misalkan apa tuh pas dan masalahnya Mbak Diana tuh kurang dalam performa praktek gitu dan ketika melihat teman-teman lain yang merasa performanya itu bagus, Mbak Diana tuh kayak merasa minder, kayak merasa bodoh gitu dan ketika performanya teman tuh lebih bagus gitu. Dan Mbak Diana tadi juga sempat kayak mengevaluasi diri nih apa tuh mengevaluasi diri bahwa Mbak Diana ini oh ya saya tuh pernah kayak secara tidak langsung teman saya tuh berkonseling dengan saya dan itu pun berhasil dan dari situ Mbak Diana untuk mencoba apa itu mengevaluasi lebih jauh lagi dan belajar untuk meningkatkan performa konseling dari Mbak Diana. Oke, sekian itu sesi konseling kita pada hari ini. Gimana perasaannya Mbak Diana? Oke, kita apa itu cukupkan sesi konseling ini pada jam sekian ya Mbak, ini udah habis kayaknya ya. Oke. Sekian sesi konseling dari saya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan atau salah ucapan ya Mbak, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di minggu depan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.